Saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Ya, ada 60.000 orang yang terdiri dari Depak, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mel Sukirno bahwa pasukannya Batalion A454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan Politika tidak dikenal sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satuan Sakral. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Apakah jutaan orang yang dibantai ikut terlibat G30S PKI? Sejarawan mencatat puluhan ribu hingga jutaan orang dibantai usai G30S PKI tahun 1965. Apakah orang-orang itu memang ikut terlibat kudeta G30S PKI sehingga layak dibantai? Angka soal jumlah orang yang dibantai pada pembunuhan massal 1965-1966 memang misterius. Sejarawan Robert Cribb menghimpun angkanya. Yang pasti, ada banyak orang meninggal dan itu bukan cuma angka, tapi manusia yang bernama. Komisi Pencari Fakta yang dibentuk pada Desember 1965 menyatakan jumlahnya 76.500 orang tewas. Survei Kopkamtib menyatakan jumlahnya 1 juta orang tewas. Bank Kopkamtib pada 1976 menyatakan setengah juta orang tewas. Puluhan ribu hingga jutaan orang itu adalah anggota PKI, simpatisan PKI, dan orang-orang yang dituduh PKI pada tahun itu. Mereka diburu, dihabisi, lantaran dianggap terlibat gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Berdasarkan bahan-bahan pokok G30S PKI dan penghancurannya, yang diterbitkan Lembaga Ketahanan Nasional pada Maret 1969, pemerintah menganggap mereka semua bertanggung jawab atas G30S PKI. Berikut adalah kutipan dalam buku itu, sebagaimana dimuat dalam buku John Rosa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September, dan Kudeta Soeharto. Pertanyaannya, apakah benar bahwa G30S PKI yang menggerakkan adalah PKI? Dan apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G30S PKI? Jawabannya, benar. A. Bahwa G30S PKI digerakkan oleh PKI telah dapat dibuktikan baik secara fakta maupun secara hukum di depan sidang-sidang Mahmilud yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G30S PKI. B. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan dan juga sesuai dengan prinsip organisasi PKI bahwa keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota. Jadi pemerintah Orde Baru saat itu menganggap seluruh anggota PKI, tidak hanya elit parpol yang ingin kudeta saja, terlibat. Menimpakan kesalahan sejumlah orang kepada begitu banyak orang tidak pernah dilakukan pemerintah Indonesia sebelumnya. John Rosa merupakan Associate Professor Sejarah di Universitas British Columbia. Dia membandingkan Presiden era Orde Baru, Soeharto, dengan Presiden Soekarno soal penimpaan kesalahan pada banyak orang. Bung Karno tidak membasmi orang-orang PSI dan Masumi, meski dua partai ini pernah mendukung pemberontakan PRRI Permesta
pada akhir 1950-an. Sebelum 1965, pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Masyumi bubar gara-gara kasus PRRI. Bung Karno lewat Kepres nomor 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 membubarkan Masyumi. Pertimbangannya, partai melakukan pemberontakan serta pemimpin-pemimpinnya ikut pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI. Untuk PSI, Partai Sosialis Indonesia, Bung Karno menerbitkan Kepres nomor 201 tahun 1960 untuk membubarkan Partai Besutan Sultan Syahrir. Pimpinan PSI, yakni Sultan Syahrir, ditangkap di rumahnya dan dipenjara dari 1962 hingga 1965 sampai jatuh sakit dan meninggal saat berobat di Swiss. Ditangkap pula pada 1962 anak Agung Gede Agung, Subadyo Sastrotomo, dan Sultan Hamid II. Tokoh Masyumi yang ditangkap ada Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Kiai Haji Isa Ansari, dan Muhammad Rum. Meski begitu, orang-orang Masyumi dan PSI tidak lantas diburu dan dibunuh. Sultan Syahrir bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1966 lewat keputusan presiden yang diteken Bung Karno sendiri. Bung Karno juga mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam yang dulu mengangkat senjata melawan pemerintah, kecuali pemimpin-pemimpin pundaknya. Namun ada pula pakar dari ilmu sosiologi Universitas Indonesia yang berpandangan lain, Iwan Gardono Sujatmiko. Tulisan Iwan Gardono berjudul Kehancuran PKI tahun 1965-1966 dimuat di situs TNI Angkatan Darat. Dapat disimpulkan bahwa tindakan non-PKI untuk menghancurkan PKI merupakan preemptive strike yang didasarkan oleh ancaman nyata atau strategi revolusioner PKI sejak 1963. Tuntutan untuk mempersenjatai buruh dan tani, utamanya dari pihak PKI, pelaksanaan aksi sepihak yang telah menghasilkan korban, kata Iwan Gardono. Dia menggunakan teori just war yang dikembangkan Michael Walzer pada 1977 untuk menentukan justifikasi moral, yakni apakah penghancuran semua orang PKI itu sah secara moral atau tidak. Iwan menyamakan PKI dengan pihak Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan pihak non-PKI sebagai Amerika dan Sekutu. Pada 1945, pihak Sekutu menghancurkan Jerman dan bahkan membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Banyak sekali warga sipil yang tidak tahu apa-apa ikut tewas. Tapi dalam kasus itu tetap saja bukan Amerika Serikat dan Sekutu yang salah, melainkan Jerman dan Jepang yang salah. Jelaslah bahwa pihak PKI merupakan pihak yang salah dan kalah. Sebagai akibatnya, pihak yang salah harus siap menanggung akibatnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Pakar Lambe Sundel.